Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo, apa kabar sahabat PUPR? Senang sekali kembali saya Lilis bisa hadir di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di episode kali ini kita bakal membahas tentang infrastruktur. Nah, sahabat PUPR, apa yang kalian tahu tentang infrastruktur? Karena hari ini kita akan bahas begitu detail, begitu lengkap bersama dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Dan bersama saya telah hadir ada Bapak Indro Panca Pramodo STMT selaku Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Apa kabar Pak Indro? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat itu artinya sehat, selalu semangat begitu ya Pak ya. Dan tentunya hari ini kita tidak cuma berdua, karena tentunya kita hari ini juga ditemani oleh Bapak Muhyiddin selaku Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan. Apa kabar Pak Muhyiddin? Alhamdulillah luar biasa baik Mbak Anji. Alhamdulillah, hari ini luar biasa sekali ya. Aduh, Alhamdulillah. ini tuh jujur aku kalau ngelihat Pak Muhyiddin, Pak izin aku jadi keingetan mobil Pak. Istilah mobil tuh Bapak mobil Katana. Cakep, orangnya kalem tampan mempesona. Aduh. Tapi kalau ngomongin yang namanya infrastruktur nih Pak, ya, mungkin sahabat PUPR juga udah pada tahu sebetulnya gambaran infrastruktur tuh apa aja. Tapi hari ini saya memang pengen saya bahas adalah tentang kemajuan infrastruktur di Indonesia. Sahabat PUPR, seperti kita ketahui bersama kan, saat ini nih infrastruktur Indonesia tuh kayaknya lagi maju pesat banget nih Pak. Kayak benar-benar kayak ngejar target gitu. Kalau istilahnya kayak lari gitu Pak. Nah, menurut Pak Indro sendiri, gambaran tentang infrastruktur di Indonesia saat ini seperti apa sih Pak? Oke, jadi gini Mbak Agnes seperti Boleh Pak, apa aja. Oke. Selin juga boleh. kita ketahui bersama gitu ya bahwa pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu fokus utama ya, pembangunan pemerintah gitu saat ini di beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Dan untuk tahun anggaran 2022 masih sama nih bahwa penyelesaian pembangunan infrastruktur itu masih menjadi fokus utama dari pembangunan pemerintah gitu ya. Itu untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural maupun reformasi sumber daya manusia gitu. Juga bisa ada transformasi ekonomi di situ. Dan Betul. terutama kalau pembangunan infrastruktur kita giatkan, berarti kan ada peningkatan daya saing negara kita di situ. Betul. Nah, ini juga tercermin gitu ya di dalam struktur anggaran tahun anggaran 2022 kita gitu ya. Tercatat di dalam era APBN 2022 alokasi anggaran infrastruktur itu direncanakan sebesar kurang lebih 384 triliun. Wow, gede ya Indonesia. Pak. Betul. Nah, Oke. dan sebagai penggerak dan motor pembina sektor konstruksi, ini Kementerian PUPR sendiri itu kita diberikan amanah gitu untuk mengelola anggaran yang cukup besar. Tahun ini saja dulu itu sebesar 100,59 triliun gitu. ya, Widih. total anggaran. Itu buat apa aja tuh Pak Indro tuh? Macam-macam. Jadi selain tadi tanggung jawab kita untuk membangun infrastruktur bidang PUPR yang Betul. apa ya, jalan jembatan, sumber daya dan lain-lain, juga untuk kita juga ada amanah untuk membangun infrastruktur yang terkait dengan proyek strategis nasional gitu ya. Itu kurang lebih ada 128. Macam-macam tuh Mbak. Apa Itu aja tuh, ada Pak? pembangunan bendungan, pasti jalan jembatan, jalan tol, saluran irigasi, pembangunan air baku, sistem pengembangan air minum, sarana pendidikan gitu, pembangunan kawasan, rumah susun ya, Waduh, banyak dan ya. lain-lain, pokoknya Banyak sekali. banget ya. Seperti itu. Dan katanya bukan Jadi cuma itulah gambaran. rumah susun untuk masyarakat, ada juga rumah susun buat mahasiswa. Waduh, pokoknya skala macam-macam banyak ya. Betul. Tuh kan sahabat PUPR sekarang tahu ya, dananya aja tahun ini anggarannya berapa tadi Pak? 100? 100,59. Waduh, banyak Hanya banget. PUPR, gitu ya. Hanya untuk PUPR aja tuh kan. Jadi bisa kebayang kira-kira infrastruktur baru apa yang akan dibangun di Indonesia nantinya. Nah, sekarang ini aku mau pindah ke Pak Muhyiddin nih Pak. Ya, Ngomongin infrastruktur di Indonesia tadi kan udah dibahas ya. Udah jelas-jelas jalan tol dan juga sarana prasarana yang tadi akan dibuat gitu kan. Berbicara tentang infrastruktur yang luar biasa di Indonesia, kita juga tidak terlepas dari luar biasanya para pekerja konstruksi
yang membangun infrastruktur itu sendiri. Nah, dari BPJS Ketenagakerjaan nih ya Pak, apa sih peranan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam menjamin keselamatan dan juga perlindungan para pekerja konstruksi ini? Iya, Mbak Lilis, BPJS Kerjaan ditunjuk oleh pemerintah ya sebagai program negara yang pasti untuk memastikan perlindungan pekerja ketika terjadi risiko sosial. Seperti Risiko sosial itu apa saja? Yang pertama ketika terjadi risiko kecelakaan kerja, ya, kemudian risiko meninggal dunia, risiko tua, risiko nanti ketika pensiun, ataupun risiko ketika kehilangan pekerjaan. Nah, khusus sektor jasa konstruksi, terkhusus untuk pekerja harian Pak, lepas, benar. kemudian borongan. Nah, itu dia. Nah, kita memastikan pelindungannya ketika terjadi risiko kecelakaan kerja dan risiko meninggal dunia. Ya. Nah, di sini kita harapkan ketika ada perlindungan dari program jasa kerjaan, pekerja merasa aman, nyaman bekerja ya. Begitu juga keluarga yang di rumah, ketika sudah dipastikan untuk perlindungannya, keluarga juga tidak perlu khawatir lagi kalau terjadi risiko. Nah, itu dia. Artinya si pekerja merasa nyaman bekerja, kita harapkan produktivitasnya juga akan meningkat seperti itu. Itu dia sahabat PUPR. Tadi udah dijelaskan bahwa memang pentingnya di mana BPJS Ketenagakerjaan ini menjamin Betul. para pekerja, ingat bukan hanya pekerja tetap ya Pak ya, Betul. tapi juga pekerja harian seperti penggiat jasa konstruksi Betul, yang ya. kerjanya memang harian kan Pak, borongan itu juga dijamin. Di antaranya untuk seperti kecelakaan kerja, terus Betul. juga keluarga di rumah juga tenang ya. Betul. Karena memang pekerjanya atau mungkin juga kepala keluarganya itu dilindungi. Betul. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Jangan dong ya. Nah, Pak Indro, tapi balik lagi nih aku sama Pak Indro nih. Tadi kan kita udah bahas sama Pak Muhyiddin betapa peran BPJS Ketenagakerjaan ini turut serta atau mensupport, mendukung para jasa konstruksi ini tentunya untuk mendapatkan perlindungan. Kira-kira nih, dari Kementerian PUPR sendiri, optimalisasi apa sih ya Pak yang bisa dilakukan untuk menunjang program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan ini? Oke, Mbak Lilis. Jadi gini, Kementerian PUPR itu selalu berkomitmen. Jadi kita berkomitmen untuk mewujudkan dan menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja konstruksi kita. Nah, melalui regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR tentu saja, karena kan kita sebagai kementerian juga mempunyai tugas untuk sebagai regulator kan, untuk membuat aturan. Dapat terlihat bahwa bentuk nyata dari komitmen Kementerian PUPR itu dalam optimalisasi program jaminan sosial tenaga kerjaan ini. Di saya singkat aja jam sostek gitu ya, bergampang jaminan sosial tenaga kerjaan jam sostek gitu ya. Itu antara lain aturannya. Pertama, ada Permen 10, jadi Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021. Itu tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ya. Nah, di situ dinyatakan bahwa seluruh pekerja harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Nah, itu tuh yang harus diketahui masyarakat ya. Satu, itu aturan yang pertama. Terus ada lagi, ini masih anget nih, fresh from the oven. Apa tuh Pak? Ada karena baru ditetapkan tanggal 24 Mei kemarin. Ya. Nah, jadi aturan terbaru nih, Surat Edaran Menteri PUPR nomor 10 tahun 2022. Itu tentang panduan operasional tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi di Kementerian PUPR. Nah, di situ dinyatakan bahwa penyedia itu harus mengikutsertakan tenaga kerja konstruksinya dalam program jaminan sosial. Baik jaminan sosial ketenaga kerjaan maupun jaminan sosial kesehatan. Tiga lagi, ini juga masih regulasi gitu ya. Nah, khusus tadi amanat optimalisasi gitu. Untuk program jaminan sosial tenaga kerjaan juga kita telah Kementerian PUPR telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 04. Jadi tadi 10 04 ini sebelumnya. Tahun 2022 ya, itu tentang tertib pelaksanaan program jaminan sosial ketenaga kerjaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian PUPR. Nah, ini yang harusnya menjadi acuan bagi pelaksana proyek untuk melaksanakan optimalisasi serta meningkatkan kepatuhan gitu ya, kepatuhan semua pengelola proyek terhadap pelaksanaan program jam sostek dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian PUPR. Nah, itu 3 regulasi. Ada satu lagi
ada satu lagi selain dari yang 3 regulasi itu. Ini dalam peraturan terkait pengadaan jasa konstruksi, jadi tender maupun seleksi gitu ya, itu telah tertuang amanah gitu bagi penyedia maupun subpenyedia. Subpenyedia sering kita bilangnya subkon lah. Betul. Gitu. Tentang pelindungan tenaga kerja gitu ya, dimana tadi disebutkan di dalam syarat-syarat umum kontrak atau SSUK gitu ya, bahwa penyedia dan subpenyedia itu berkewajiban atas biaya sendiri Nah, itu. untuk mengikut sertakan personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan, serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi gitu. Oke, jadi itu adalah beberapa langkah Kementerian PUPR untuk lebih mengoptimalisasikan para pekerja konstruksi ini dalam dalam program BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sostek Ketenagakerjaan. Nah, ini kayaknya jawaban Bapak tadi menjawab seluruh pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi benar banget, kalau ngomongin yang namanya kewajiban, berarti tadi sudah jelas ya, di mana seluruh penyedia jasa konstruksi, baik itu kontraktornya ataupun juga baik itu developernya untuk perumahan, itu wajib melaksanakan atau melakukan perlindungan terhadap para pekerjanya. Nah, ini nih, sebelum ke Pak Muhyiddin, balik lagi ke Pak Indro. Pak, ngomongin masalah kewajiban ya Pak ya. Kalau dari Kementerian PUPR sendiri, bagaimana sih cara memastikan bahwa para kontraktor, subkontraktor ini itu betul-betul melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh Kementerian PUPR tadi? Oke. Jadi gini, ini sebenarnya kan bicaranya bisa dilihat dari dua perspektif gitu ya, dari dua sisi. Yang pertama dari sisi penyedia jasa gitu ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Bahwa amanat pelaksanaan jam sostek ini sudah menjadi kewajiban harus dilaksanakan oleh si penyedia maupun subpenyedia jasa. Karena sudah tertuang di dalam syarat-syarat umum kontrak atau SSUK tadi. Jadi harus dilaksanakan gitu ya, sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan kontraknya. Dan juga di dalam SE Surat Edaran Menteri PUPR nomor 04 tadi gitu ya, bahwa penyedia itu harus menuangkan gitu pelindungan sosial tenaga kerja dalam dokumen rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Jadi penyedia harus menuangkan sesuai mengikuti SSUK dan RKK. Gitu. Nah, dari sisi pengguna jasanya, ini PPK harus memastikan kepatuhan si penyedia tadi. Nah, itu dia Mas, balik lagi ke kepatuhan nih Pak. PPK harus memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan program jam sostek. Caranya bagaimana? Itu. Sahabat PUPR, dengerin nih. Cara untuk memastikan nih, biar ini nggak ada tanda kutip ya Pak, penyedia jasa yang nakal begitu. Nah, ini cara gimana nih Pak? Caranya dengan memeriksa bukti kepesertaan dan pelunasan. Nah, keikutsertaan penyedia dalam program tadi, program jam sostek itu pada saat kapan? Nah, benar. Waktunya kapan nih Pak diceknya nih? Yang pertama adalah pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Gitu, Mbak. Ada satu tahapan setelah tanda tangan kontrak nih ya. Ada tahapan yang namanya rapat persiapan penandatangan kontrak atau pre-construction meeting. Situ harus dicek. Dan atau pada saat serah terima pekerjaan, serah terima pertama pekerjaan, atau mungkin sering dengar istilah PHO gitu ya. Untuk pekerjaan konstruksi, jadi saat PHO kalau untuk pekerjaan konstruksi. Dan sebelum serah terima pekerjaan untuk jasa ya konsultansi konstruksi. Oke, itu kan sudah jelas sahabat PUPR ya. Kalau sekiranya belum aman, jangan suka dijalanin. Takut ya kan? I'm sorry. Nah, sekarang aku balik lagi ke Pak Muhyiddin. Ini kan berbicara tentang infrastruktur. Yang namanya konstruksi, infrastruktur segala macam tuh ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah. Nah, kalau untuk peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini atau Jam Sostek Ketenagakerjaan ini peraturan ini apakah berlaku hanya untuk mega project saja, ataukah berlaku untuk kayak seperti proyek-proyek kecil seperti ngebangun perumahan? Apakah mereka perlu mendaftarkan para pekerjanya untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ini? Ya, tadi sudah disampaikan Pak Indro, sudah banyak sekali regulasi ya untuk memastikan bahwa setiap pekerja itu terlindungi dalam program biasa kerja. Ini diatur melalui Undang-Undang 24 tahun 2011 bahwa setiap pekerja, ya, termasuk orang asing yang bekerja paling minimal 6 bulan itu wajib terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, artinya kita sudah nggak melihat lagi
apakah kalau dari konstruksi ya, apakah itu konstruksi yang sifatnya besar, menengah, kecil, semua harus kita pastikan pelindungan jaminan sosialnya gitu ya. Sampai ke proyek-proyek desa itu, Mbak Angie, itu kita harus pastikan bahwa si pekerja ini terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Oh, jadi sampai mau di kampung, di desa, dimanapun berada, di pelosok-pelosok semuanya wajib dilindungi begitu ya Pak? Karena tadi Betul. udah ada aturannya. Nah, Betul. jadi hati-hati nih untuk para penyedia jasa konstruksi ataupun juga penyedia jasa pembangunan segala macam, ingat harus dilindungi para pekerjanya juga. Nah, itu yang paling menarik tadi bahas Pak Muhyiddin. Aku mau balik lagi ngebahas tentang iuran nih Pak, ya Betul. kan? Meskipun tadi Iya. udah disinggung nih sama Pak Indro, udah dibahas gitu ya, pentingnya bahwa itu dibayarkan oleh penyedia jasa begitu ya. Tapi ini aku mau tanya nih, itu tuh beneran ya dibayarinnya tuh siapa yang bayar jaminannya iuran itu siapa? Apakah pekerjanya ataukah penyedia jasanya atau kontraktornya gitu? Iya. Untuk sektor jasa konstruksi, dua program tadi ya, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa untuk membayarkan iuran. Ya. Nah, tapi kadang ada Mbak Angie, di penyedia jasa itu karyawan yang sifatnya tetap ya. Oh, karyawan tetap. Ya, misalnya di bagian administrasi itu, Mbak Indro ya. Nah, itu wajib diberikan perlindungan seluruh program. Apa aja tuh Pak? Mulai jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua, jaminan pensiun, Pensiun juga dan ya. jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu dia. Jadi bedanya karyawan tetap sama karyawan yang tadi ya Betul. Pak. Karyawan harian, karyawan lepas. Kayak saya nih Iya. Pak, karyawan lepas susah ditangkapnya. I'm sorry. Ya udah berarti jadi memang ada bedanya gitu. Betul. Saya tambahkan Mbak Boleh. Banji ya. Kalau dari sisi kewajiban pembayaran iuran tadi, kalau karyawan yang sifatnya tetap gitu ya, ada kontribusi iuran yang disisihkan dari gajinya setiap bulan. Oh, begitu. Nah, dari 5 program untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu menjadi kewajiban pemberi kerja. Ya. Nah, kemudian untuk jaminan hari tuanya itu ada kewajiban yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu sebesar 3%. Nah, kemudian dibayar oleh pemberi kerja itu sebesar 2%. Oh, oke. Jadi kalau kata bahasa awamnya anak milenial bilang tuh patungan begitu ya iurannya ya. Iya. Kalau kasarnya itu bahasa anak Jaksel tuh seteng-seteng gitu Betul. Pak. 3,7 tadi ya, 3,7 dari pengusaha, 2%-nya itu dari karyawan. Nah, kemudian untuk jaminan pensiunnya itu dari total iuran 3%, itu 1% itu disisihkan dari gaji pekerja. Nah, 2%-nya itu disubsidi oleh pengusaha. Nah, tapi untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu tanpa iuran. Itu baik dari pengusaha atau dari pekerja. Ini program boleh saya bilang insentif hadiah bagi pekerja sebetulnya. Ketika terjadi PHK, nah ini bisa mengajukan haknya ke BPJS Kerjaan, kemudian ke Kemenaker dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh regulasi. Oke, tuh kan. Sekarang sahabat WPR pada tahu nih, kalau tugas dari BPJS Ketenagakerjaan itu bukan hanya memberikan jaminan hari tua, bukan cuma jaminan pensiun, tapi juga ada yang terakhir tuh Pak, yang paling menarik adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Tuh, jadi sekarang pada tahu kan ya bahwa betapa besarnya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian PUPR, di mana kita menjamin keselamatan dan melindungi seluruh penyedia atau juga para pekerja konstruksi ini. Nah, sekarang ini aku mau tanya dulu, balik lagi masih ke Pak Muhyiddin nih, gimana sih Pak bila teknis mungkin untuk para developer kecil atau juga kontraktor kecil yang sekarang ini ingin mendaftarkan pekerjanya nih untuk bergabung di BPJS Ketenagakerjaan? Ya, ada beberapa kanal yang sudah kita siapkan Mbak Angie. Yang pertama adalah kanal fisik ya. Kita hadir di 321 kantor cabang yang tersebar di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Nah, kemudian kita juga buka kanal digital. Nah, ini anak zaman sekarang semua serba digital, Betul. Pak.
Jadi gimana nih kalau misalkan mau tinggal buka handphone, bukanya Yes. apa tuh kalau misalkan mau ngedaftarin Iya. pekerja? Yang pertama, kanal digital, para penyedia jasa atau teman-teman kontraktor bisa melalui website BPS Kerjaan ya, di www.bpskerjaan.go.id ya, bisa diakses di situ. Kemudian yang kedua, ada kanal terbaru kami ya, Jam Sostek Mobile namanya. Waduh, udah baru lagi ya Pak. Betul. Jam Sostek Mobile katanya disingkat jadi Jimo. Jimo. Tuh kan, penasaran nih Jimo nih kayak apa. Terus Pak, di situ ada di kanal tersebut itu memang seluruh para penyedia jasa ini bisa mendaftarkan para pekerjanya untuk bergabung di BPJS Ketenagakerjaan begitu ya Pak? Betul, ya. Jadi ketika penyedia jasa ini mendapatkan proyek gitu ya, nggak perlu harus datang ke kantor kami, tinggal mengakses kanal digital kami, ya bisa menyampaikan data-data yang dibutuhkan untuk pendaftaran, kemudian sekaligus bisa melakukan pembayaran ke bank yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tahapannya susah nggak sih Pak? Ribet nggak sih? Harus misalkan kan kalau KTP mah udah jelas ya, didaftar misalnya KTP, kartu keluarga, kartu lahir gitu kan, STTB begitu. Enggak ya Pak ya? Kalau pendaftaran proyeknya itu mungkin butuh kurang lebih sekitar 5 menit ya. Oh 5 menit, bentar doang ya? Udah selesai itu pendaftarannya. Nah tapi ada tambahan yang ada di regulasi terbaru di Permenaker 05 tahun 2021, itu penyedia jasa harus bisa memastikan siapa saja sih yang bekerja di situ. Nah itu kita minta by name by address-nya gitu ya. Misalnya ada 400 orang yang bekerja di sektor jasa konstruksi. Nah penyedia jasa wajib memberikan data kepada kami 400 orang itu by name by address. Oh baik, tapi ingat nama, alamat, kata-kata mutiara kagak perlu ya Pak ya? Betul. Gak usah, ya kali begitu. Ya ini jadi sudah cukup jelas ya sahabat PUPR. Jadi buat para penyedia jasa baik itu kontraktor ataupun juga kayak developer atau juga yang suka kerjain infrastruktur yang gede-gede itu ya. Sekarang pada tahu gimana sih tahapan untuk mendaftarkan para pekerja konstruksinya. Nah, aku mau balik lagi nih ke Pak Indro, izin nih Pak. Kan sekarang di mana masyarakat pekerja konstruksi itu bisa mendapatkan informasi yang memang banyaklah informasi yang bisa diupdate. Tapi kalau dari Bapak sendiri, kira-kira nih Pak, untuk masyarakat umum, khususnya para pekerja konstruksi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait jaminan sosial ketenagakerjaan di Kementerian PUPR tuh ada nggak sih Pak? Kayak ada kanalnya atau apanya gitu Pak, mungkin di Kemen PUPR? Ya, jadi gini Mbak Lilis. Maris, I'm sorry. Jadi informasi lebih lanjut terkait jam sostek ini, gitu ya, dalam pekerjaan konstruksi, pekerjaan konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR saja, gitu ya. Itu dapat diakses di website Kementerian PUPR. Yang nantinya akan dibuat link khusus, gitu ya, dapat diakses oleh semua masyarakat konstruksi. Jadi nanti akan dititipkan link khusus, tinggal klik, ya sudah, informasi bisa lihat. Selain itu, informasi tentang tadi amanat regulasi, saya sampaikan tadi, dan pelaksanaan jam sosteknya itu, khususnya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, gitu ya, itu dapat dilihat di media sosial Kementerian PUPR. Dan di Jam Konstruksi ini kalau kita lihat di sini kan ada apa nih? Ada Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ada ini juga Pak, ada portal, ada banyak lah ya Pak ya. Di TikTok nggak ada nih ya? Ada Pak, TikTok kan. Abis ini kita TikTok Jumat Pak. Tapi nanti dulu Pak. Bisa didapat informasi tadi di. Jadi kita coba memboost gitu ya, memboost awareness. Jadi kita coba meningkatkan kesadaran gitu, supaya menjadi budaya kan. Lewat tadi website, terus juga lewat media-media sosial, gitu ya, seperti itu. Nah, selain itu masyarakat juga dapat mengakses tadi berbagai informasi itu di webnya atau media sosial yang dari BPJS gitu Mbak. Oke siap, jadi ini menarik, aku ngobrol sama Pak Indro nih ya. Pokoknya intinya mari kita jadikan keselamatan kerja itu adalah budaya kerja. Jadi jangan
jangan penting, yang penting beres gitu, tapi utamakan keselamatan kerja. Di mana keselamatan kerja ini ataupun juga mendaftarkan keselamatan para pekerja itu menjadi budaya dari sebuah pembangunan infrastruktur di Indonesia, tuh kan. Jadi buat sahabat PUPR sekarang udah jelas ya. Sebelum kita tutup nih Pak Indro dan Pak Muhyiddin, apa saja sih pesan-pesan ya yang ingin Bapak sampaikan sama para milenial-milenial ini, sahabat PUPR, yang tentunya juga terkait kaitannya dengan surat edaran Menteri PUPR nomor 4 tahun 2022. Nah, mungkin Pak Indro dulu deh. Pesan-pesannya apa nih, Pak? Oke, makasih Mbak Lilis atau Mbak Agnes gitu ya. Jadi I'm sorry. kalau kita bicara surat edaran Menteri PUPR nomor 4, ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden atau Impres nomor, kalau saya nggak salah, nomor 02 tahun 2021. Itu untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerjanya gitu ya, pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian PUPR gitu ya, sebagai peserta aktif gitu, program Jam Sostek. Setelah kedepannya ya nggak cuma Jam Sostek, tapi juga ada program jaminan kesehatan nasional, jadi pekerjaan dan juga kesehatan gitu kan. Siap. Harusnya plus tuh, tadi kan sudah plus kesehatan. Nah, itu yang baru ya. Adanya SK nomor 04 ini diharapkan dapat mempermudah, mempercepat, dan memperjelas serta menjadi acuan bagi pelaksana di lapangan gitu dalam melaksanakan jaminan sosial tenaga kerjaan gitu ya. Artinya mengikut sertakan para pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas gitu ya si tenaga kerja itu sendiri. Nah, itu karena mereka akan merasa terlindungi, merasa terlindungi dan akan merasa aman gitu saat bekerja di proyeknya itu tadi. Nah, jika sudah merasa aman dan merasa terlindungi, pasti produktivitas tenaga kerja ini akan meningkat. Betul, itu yang paling penting. Orang-orang gitu ya. Orang kalau kerjanya sudah merasa terlindungi, aman, nyaman, pasti produktivitas akan meningkat. Produktivitas kerja meningkat, otomatis ya konsekuensi logisnya adalah pasti kualitas infrastrukturnya meningkat, pelaksanaan proyek-proyek di Kementerian PUPR infrastruktur itu juga pasti akan lebih cepat. Nah, itu. Sehingga akan bisa lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu, seperti itu. Nah, jadi saya mengingatkan gitu ya, saya menghimbau buat teman-teman penyedia maupun subpenyedia tadi, badan usaha gitu ya, supaya dapat lebih mematuhi pelaksanaan program Jam Sostek ini gitu. Jadi keikutsertaan dalam program Jam Sostek ini jangan dianggap sebagai suatu beban biaya tambahan gitu. Jangan dianggap sebagai beban atau biaya tambahan, tapi anggaplah ini sebagai suatu investasi bagi kelancaran pekerjaan konstruksinya. Wih, cakep nih. Bawaannya pengen nama Bapak. Aduh, bawaannya pengen dibuatin konstruksi, tapi itu kan dari pandangan seorang Pak Indro. Kalau dari Pak Muhyiddin sendiri nih, pesan-pesannya apa tentang program Surat Edaran Menteri PUPR nomor 4 2022 ini? Ya, Mbak Enji, yang pertama kami mengucapkan terima kasih ya. Ini dukungan luar biasa sekali oleh Kementerian PUPR ya. Ini bukan sejak dikeluarkannya Impres saja Pak Indro, tapi sejak dulu ini komitmennya sangat luar biasa sekali untuk memastikan bahwa seluruh pekerja di sektor jasa konstruksi terlindungi dalam program Bebas Kerja. Nah, kemudian yang terbaru tadi sudah ada beberapa regulasi yang terbit, kemudian terakhir surat edaran PUPR nomor 4 tahun 2022 ini 2022 ini yang terbaru gitu ya. Nah, ini yang pasti dengan adanya surat edaran, saya harapkan para penyedia jasa sektor jasa konstruksi itu semakin tertib ya, membayar iuran, kemudian nggak perlu harus menunggu pencairan termin terakhir biasanya gitu ya, ada beberapa gitu yang memperlakukan seperti itu, tapi ketika SPK itu keluar ya, itu sudah harus terpenuhi iuran, kemudian seluruh data-data pekerja itu sudah kami terima by name by address. Nah, sehingga ketika proyek ini betul-betul sudah dilaksanakan, resiko-resiko sosial yang timbul bagi pekerja itu sudah dialihkan ke program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagi penyedia jasa ya, pesan saya segeralah pastikan setiap
pekerjaan itu dapat terlindungi dalam program BPJS Tenaga Oke, kalau begitu Pak Muhyiddin, Pak Indro, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Dan sahabat PUPR sekarang pada tahu ya bahwa betapa pentingnya surat edaran Menteri PUPR nomor 4 2022 ini tentunya sekali lagi bukan untuk menjadikan beban para penyedia jasa, namun untuk memudahkan, mempercepat. Jadi sekali lagi di balik infrastruktur hebat selalu ada pekerja yang kuat dan terlindungi. Kalau begitu sekali lagi senang sekali bisa berbincang dengan Pak Muhyiddin, Pak Indro. Terima kasih atas waktunya. Dan yang pastinya juga untuk para sahabat PUPR, jangan lupa ya untuk like, subscribe, and comment YouTube channel dari podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian PUPR. Dan jangan lupa nih, follow juga Twitter @kemenpupr, atau juga buat kalian yang main Instagram bermanfaat, yaitu adalah Instagram Kemenpupr. Dan buat kalian yang masih main Facebook sampai sekarang, nggak usah khawatir, Facebook juga kalian bisa langsung aja buka di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Nah, jangan lupa juga untuk mampir ke portal www.pu.go.id. Jadi buat kalian semua informasi tentang Kementerian PUPR itu bisa kalian dapatkan di sosial media yang baru saja saya sharing ya. Oke, kalau begitu jangan lupa sekali lagi untuk selalu subscribe, like, and comment. Oh, sudah ya. Kadang saya suka hilaf ya, I'm sorry. Ya udahlah, pokoknya sampai berjumpa kembali di podcast Sigap Membangun Negeri di episode selanjutnya. Saya Lilis, I'm sorry. Sampai jumpa. Bersama PUPR, sigap